Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pekerjaan konstruksi kayu dalam mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi kayu, yang kedua melaksanakan prosedur pekerjaan konstruksi kayu. Nah, adapun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur pekerjaan konstruksi kayu dengan 90% benar, lalu siswa dapat menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi kayu dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat melaksanakan prosedur pekerjaan kayu dengan tepat, lalu yang terakhir, siswa juga dapat membuat salah satu furniture dari konstruksi kayu berdasarkan prosedurnya dengan tepat juga. Nah, baik, langsung aja nih kita masuk ke dalam pembahasan materi. Jadi sebenarnya apa sih konstruksi kayu itu? Nah, jadi kayu merupakan bahan bangunan yang diperoleh dari hasil penebangan pohon, baik di hutan alam, hutan tanaman industri, maupun tempat-tempat lainnya. Kayu untuk bahan bangunan ini harus dipilih sedemikian rupa sehingga tidak memiliki cacat-cacat yang dapat membahayakan konstruksi bangunan itu sendiri bila nantinya digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari kayu. Kurang lebih terdapat 6 bagian pada kayu seperti akar, pangkal, tengah, ujung, percabangan, hingga cabang dan ranting. Nah, yang biasa digunakan ini yaitu pada bagian pangkal dan juga pada bagian tengah dari kayu untuk konstruksi bangunan. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat dari kayu, yang mana sifat kayu ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisik kayu dan juga sifat mekanis kayu. Masuk ke sifat yang pertama, yaitu sifat-sifat fisik kayu seperti bau kayu, warna kayu, pola serat kayu, tekstur kayu, permukaan kayu, berat kayu, kekerasan kayu, kadar air kayu, hingga penyusutan kayu. Lalu yang kedua, di sini ada sifat-sifat mekanis kayu seperti kuat tekan, kuat tarik, kuat geser, kuat lentur, kuat puntir, dan juga kuat belah. Nah, masuk ke klasifikasi mutu kayu, yang mana mutu kayu ini terdiri dari mutu kayu A dan juga mutu kayu B. Yang pertama, di sini ada syarat kayu mutu A. Yang pertama, kadar airnya tidak boleh lebih dari 15%. Yang kedua, besar mata kayunya tidak lebih dari 3,5 cm. Arah miringnya 1/10. Lalu retak arah radialnya tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu. Dan retak arah lingkarannya tidak boleh lebih besar dari 1/5 tebal kayu. Lalu yang kedua ada syarat kayu mutu B. Kadar airnya 15-30%. Besar mata kayunya tidak lebih dari 5 cm. Lalu retak arah radialnya tidak boleh lebih dari 1/3 tebal kayu. Dan yang terakhir, retak arah lingkarannya itu tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu. Selanjutnya di sini terdapat klasifikasi dari kekuatan kayu. Nah, menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia atau PKKI tahun 1961, kelas kuat kayu terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas kuat 1, kelas kuat 2, kelas kuat 3, kelas kuat 4, dan kelas kuat 5 berdasarkan tegangan lentur mutlak, tekanan mutlak, dan juga berat jenis dari kayu tersebut. Lalu ada klasifikasi keawetan kayu, yang mana kayu ini didasarkan pada sifat pemakaiannya. Yang pertama, selalu berhubungan dengan tanah lembab. Yang kedua, hanya dipengaruhi cuaca tetapi dijaga supaya tidak terendam air dan tidak kekurangan udara. Yang ketiga, di bawah atap, tidak berhubungan dengan tanah lembab dan tidak kekurangan udara. Yang keempat, seperti di atas tetapi dipelihara dengan baik dan dicat dengan teratur. Lalu yang kelima, serangan rayap tanah. Dan yang terakhir atau yang keenam, di sini terdapat serangan bubuk kayu berdasarkan kelas keawetannya. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat ukuran kayu. Nah, kurang lebih di sini ada sekitar 6 jenis kayu berdasarkan ukurannya. Yang pertama ada 6/10, 6/12, 8/12, 10/10, dan 15/15 yang biasa disebut dengan balok. Lalu yang kedua ada 2/10, 2/20, 3/25, 3/30, 4/40 yang biasa disebut dengan papan. Lalu yang ketiga ada 4/6 dan 3/4 yang biasa disebut dengan usuk ataupun kasok. Lalu yang keempat yaitu ada ukuran 2/3 dan juga 3/4 yang biasa disebut dengan reng. Lalu yang terakhir ada ukuran 1/3, 1/4 dan juga 1/6
yang biasa disebut dengan plepet ataupun list. Nah, selain ukuran-ukuran yang disebutkan di sini, terdapat ukuran lainnya yang di pasaran karena kayu ini memiliki panjang 4 meter. Lalu di sini terdapat penggolongan dari kayu olahan. Sebenarnya kayu Indonesia itu cukup banyak, kurang lebih sekitar 4.000 jenis kayu, tetapi hanya sebagian yang diketahui. Nah, secara umum kayu olahan ini dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kayu lapis yang merupakan lembaran papan tipis yang dibuat secara mekanis dari lapisan vinir. Nah, jenisnya itu seperti plywood, fancy plywood, teakwood, polyukir, aluminium wood, papan melamin, polywood, blockboard, dan juga teak block. Lalu yang kedua, di sini terdapat papan partikel yang merupakan papan buatan yang terbuat dari serpihan atau serbuk kayu. Nah, jenisnya ini ada 2, seperti particle board dan juga pattern board. Lalu yang terakhir di sini ada papan campuran yang merupakan papan buatan yang terbuat dari campuran serbuk kayu dan bahan lainnya seperti kertas, mika, dan sebagainya. Nah, jenisnya ini seperti pipe of ley, softboard, tegofilm, dan juga MDF. Selanjutnya di sini ada penggunaan dari kayu. Nah, secara umum penggunaan kayu pada bangunan itu dibagi menjadi 3, yaitu kayu bangunan struktural yang merupakan kayu yang digunakan untuk struktur bangunan seperti untuk kerangka kuda-kuda kayu. Lalu yang kedua ada kayu bangunan non struktural, contohnya seperti untuk kusen pintu dan juga jendela. Lalu ada kayu bangunan untuk keperluan lainnya, misalnya seperti furniture yang contohnya yaitu kursi, meja, dan lain sebagainya. Lalu di sini terdapat alat sambung dari konstruksi kayu. Nah, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alat sambung paku, alat sambung skrup, dan yang terakhir alat sambung baut. Lalu selanjutnya di sini ada peralatan kerja dari konstruksi kayu secara umum nih. Nah, yang pertama ada meteran, pengukuran sudut, gergaji, palu, ketam, alat bor, amplas, pahat, pensil, kakatua, obeng, hingga busur derajat. Lalu yang selanjutnya di sini juga ada prosedur-prosedur dari pekerjaan konstruksi kayu. Nah, yang pertama ada prosedur pengetaman kayu atau mengetam kayu, yang mana prosedur ini digunakan untuk menghaluskan serta meratakan permukaan kayu. Nah, selanjutnya yang kedua ada prosedur pemotongan kayu atau memotong kayu yang digunakan untuk memotong kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan ketika kayu yang digunakan itu terlalu panjang. Lalu yang ketiga ada prosedur memahat kayu, yang mana prosedur ini digunakan untuk membuat suatu pahatan yang digunakan untuk membuat sambungan atau hubungan kayu dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir di sini ada prosedur membuat sambungan kayu, yaitu merupakan salah satu hasil dari proses pengolahan kayu yang melibatkan penggunaan 2 batang kayu atau lebih yang saling disambungkan. Lalu yang terakhir di sini ada kelebihan dan kekurangan dari konstruksi kayu. Nah, kelebihan dari konstruksi kayu yang pertama, kayu ini memiliki kekuatan yang cukup tinggi dengan berat jenis yang rendah. Lalu yang kedua, kayu tahan terhadap pengaruh kimia dan juga listrik. Yang ketiga, kayu mudah didapatkan dan relatif murah. Lalu yang keempat, kayu memiliki daya hantar panas dan listrik yang rendah, memiliki sisi keindahan yang khas, dan juga kayu ini yang terakhir cukup tahan gempa gitu. Nah, selain ada kelebihannya, kayu juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kayu ini rentan terhadap bahaya kebakaran. Lalu yang kedua, kayu juga mudah diserang rayap, serangga, dan sejenis pengrusak kayu lainnya. Lalu kayu pemuaian dan susutnya ini relatif besar dan juga tidak bisa digunakan untuk bentang-bentang yang panjang karena ukurannya terbatas. Lalu yang kelima, perlu adanya perawatan khusus, dan yang terakhir, kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis, mutu, hingga pengaruh waktu dari pembebanannya. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa bagian dari bangunan yang menggunakan konstruksi dari kayu. Nah, yang pertama contohnya yaitu kusen dari pintu dan juga jendela. Lalu yang kedua, kerangka kuda-kuda dari kayu. Nah, ini kerangka atap ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh video dari pekerjaan pembuatan furniture dari konstruksi kayu berupa kursi lesehan. Nah, ini ilustrasinya menggunakan SketchUp ya. Jadi di sini udah dibuat nih bagian-bagian dari kursinya. Nah, ada penyangga senderannya, bagian pinggirannya, dan juga untuk alas duduknya. Nah, di sini
pada bagian kayunya terdapat lubang yang nanti dari kayunya ini disambungkan gitu. Jadi ini sudah melalui prosedur pekerjaan kayu yang sudah seperti disebutkan tadi. Nah ini sudah dipotong atau dipahat gitu ya, menggunakan prosedur yang sudah sesuai. Nah ini bagian-bagiannya gitu. Jadi nanti tinggal disambungkan saja gitu bagian-bagian ini. Nah di sini ada alas duduknya gitu. Nah baik, kalau udah siap, kalau untuk bahan-bahannya udah jadi semua dan udah lengkap, nantinya ini tinggal disambungkan. Nah contohnya seperti ini ya. Nah selanjutnya jika nanti udah semua bagian sudah terpasang, ini bisa lebih diperkuat dengan alat sambung lainnya seperti menggunakan paku, skrup maupun baut seperti pemaparan materi sebelumnya. Nah, di sini ada lubangnya, jadi nanti bagian yang ada cokakan ini langsung dipasangkan gitu agar lebih kuat. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, untuk yang segitiga ini digunakan sebagai penyangga atau penahan agar lebih kuat gitu, agar yang tadi bagian lubang dan juga yang sudah dimasukkan itu tidak mudah lepas. Nah, jadi ini nanti juga bisa ditambahkan seperti paku ataupun alat sambung lainnya. Nah, untuk sisi sebelahnya juga sama, ini tinggal langsung dipasang saja gitu ya. Nah, mungkin ini ya salah satu contoh dari pembuatan furniture berupa kursi lesehan gitu. Kenapa ini tidak menggunakan kaki kayu? Karena ini hanya kursi lesehan gitu ya, teman-teman. Nah, ini udah jadi nih contoh dari kursi lesehannya. Baik, mungkin cukup sekian gitu ya contoh dari kursinya dan juga materi pada pembelajaran kali ini mengenai pekerjaan konstruksi kayu. Baik, mungkin cukup sekian video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like video, lalu komen videonya, share, dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Thank you.